Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, nikmat, berlimpahnya keberkahan. Insyaallah pada subuh hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di musola yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai ini. Tidak ada sebuah kenikmatan selain daripada dimudahkannya kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih khusus pada kesempatan subuh yang mana kita menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih untuk bisa bangun pagi, melangkahkan kaki ke musola. Di antara saudara-saudara kita mungkin yang lain dalam keadaan yang mungkin tidak terpilih atau dalam kesulitan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di lingkungan yang banyak ustadz-ustadznya, di lingkungan yang religius, di lingkungan yang guyup, yang setiap hari mudah kita dengarkan azan-azan, sehingga selalu membangunkan kita untuk sholat subuh berjamaah. Di wilayah lain mungkin tidak seberuntung kita, apalagi di negeri yang mungkin bukan mayoritas muslim. Mendengarkan azan itu sangat sulit ya. Saya baru kembali dari Bangkok lagi, seperti biasa, ya Allah, tidak ada terdengar suara azan. Mau tidak mau azannya dibantu dengan HP, ya, supaya kita bisa bangun juga. Mencari makanan aja susah ya untuk yang halal ya. Perjuangan lah gitu. Kalau kita berada di negeri yang tidak banyak atau sangat minoritas lah kaum muslimnya atau orang Islamnya. Jadi kita sangat bersyukur karena kita berada di lingkungan yang mudah sekali kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada umatnya, termasuk semoga kita semua yang senantiasa selalu mudah-mudahan istiqomah mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Ustaz Aos, Ustaz Udin, Pak Haji Cecep, Pak Haji Sigit, semua yang ada di musola ini, jamaah sekalian. Mungkin duduknya saya di sini bukan untuk menggurui, tapi mungkin hanya sharing pemikiran ataupun informasi untuk kita sama-sama belajar lah ya, mengenal dan sebagainya. Karena tidak sedikit mungkin ketika bicara ada juga terselip kesalahan, mohon nanti bantu dikoreksi atau diingatkan. Ini komen di sini bukan judul ya. Jadi nanti saya ngajak para jamaah bapak sekalian untuk mengomentari. Kalau tidak salah, sebelumnya
saya mengangkat tema tentang kecerdasan buatan. Betapa kita dalam kondisi di zaman teknologi ini, kita manusia sedikit banyak mungkin terancam gitu ya, dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Peran-peran kita digantikan oleh yang namanya robot. Ya. Segalanya lebih mudah dan lebih cepat. Bahkan untuk belajar pun dibilang mungkin tidak lagi membutuhkan peran banyak dari seorang guru. Karena kalau transfer ilmu pengetahuan atau transfer pengetahuan, buka HP aja gampang selesai. Untuk mencari atau mempelajari sesuatu. Peran orang tua juga di rumah lebih gampang. Buka aja HP, cari. Nggak perlu lagi kita ngajarin. Ya. Tapi di balik kemudahan segala sesuatunya tentu tersimpan ancaman juga. Generasi kita menjadi generasi yang lembek gitu ya. Generasi yang tidak mau banyak berusaha jadinya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Tidak jauh-jauh mungkin anak-anak kita juga sudah termasuk generasi yang serba instan, yang gampang. Kalau sekarang kita kenal tuh kayak gampang cengeng gitu ya, kurang tough, kurang mampu untuk menghadapi masalah-masalah dengan percaya diri atau dengan mengembangkan atau mengeluarkan kemampuannya, kurang teruji lah, karena segala sesuatunya gampang banget gitu. Nah, kalau kita lihat gambar ini, komentarnya bapak-bapak kira-kira apa? Silakan berkomentar lah, bebas. Apa kira-kira? Kreatif ya. Nah. Semua dari kita yang memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, pasti di rumahnya mengalami hal ini, ya kan? Ada nggak di sini yang berkomentar mungkin tuh anaknya nakal, dulu juga bapaknya gitu, orang tuanya gitu, ya. Mungkin di antara kita atau banyak dari kita, mungkin semua dari kita menganggap ini adalah kreativitas anak. Ya memang betul ini adalah kreativitas anak ya. Karena media anak untuk menuangkan kreativitas adalah langsung berada di tempatnya atau di sekitarnya. Jadi kita biarkan anak-anak kita untuk berkreativitas di media, yaitu rumahnya sendiri. Di dinding rumah saya itu banyak sekali tuh seperti ini coret-coretan warna-warni. Juga di rumah-rumah bapak sekalian pastinya ya. Kalau misalnya anak-anaknya masih mungkin usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya, kita biarkan. Kita marahin nggak, Pak Karman? Enggak ya. Kita nikmatin, jangan dimarahin kan gitu ya. Karena momen ini momennya memang anak-anak di bawah di usia balita atau batita ya. Biarkan saja. Semua temboknya dicoretin dari ujung depan sampai ujung belakang. Kalau tidak ada alatnya dia cari, kalau memang tidak ketemu dia minta. Pokoknya semua full dengan coretan-coretan ini. Nah, kreativitas ataupun coretan-coretan ini bukan sebuah kenakalan ya. Tidak bisa kita jadikan ini sebuah kenakalan. Ini merupakan sebuah proses pertumbuhan dari seorang anak atau seorang individu yang kita bersyukur bahwa mengalami proses secara normal ya, untuk menuangkan ide-ide kreatifnya.
Nah, hari ini saya ingin sharing saja apa yang kita sebut namanya mindset. Mindset kalau bahasa Indonesia adalah cara berpikir atau pola pikir ya. Pasti sudah pernah dengar yang namanya mindset ya. Kalau kita tadi yang gambar tadi itu anak kita tuh disebut anak yang nakal atau nakal ya, mindset kita adalah kemudian menjudge secara negatif. Tapi kalau kita biarkan itu merupakan sebagai sebuah kreativitas, ya berarti itu adalah sebuah proses pertumbuhan. Kita membuka diri terhadap sebuah proses berkembangnya seorang individu. Nah, saya juga lagi baca buku yang namanya Growth Mindset. Karya seorang profesor Amerika namanya Carol Dweck. Ini saya bawa bukunya, bawa bukunya. Bahwa mindset atau kecerdasan seseorang itu dibagi menjadi dua. Ya. Ada yang namanya fixed mindset, ada yang namanya growth mindset. Kalau fixed mindset ini kita mungkin lihat orang-orang yang cenderung bersikap atau pola pikirnya itu bahwa kecerdasan itu adalah keturunan ya dari orang tuanya. Dia menganggap bahwa apa yang dia miliki saat ini dengan kecerdasannya itu merupakan bagian dari proses yang dia dapatkan dari keturunannya atau dari orang tuanya. Dia tidak melihat pada dirinya itu ada atau melihat pada dirinya itu sebuah ketetapan bahwa kecerdasannya adalah bagian dari apa yang telah dia upayakannya. Selesai di situ gitu. Tidak bisa melihat kegagalan, tidak bisa melihat kesulitan sebagai peluang, tapi kesulitan adalah akhir segalanya. Jadi cenderung dia ego, ya. Itu kalau fixed mindset. Tapi kalau yang namanya growth mindset, nah, itu apa yang diusahakannya itu merupakan sebuah proses dari belajar dan pengalaman yang ditempanya. Ya, di situ ada proses belajar dan ada proses pengalaman. Dan pengalaman ini selalu dialami secara berulang-ulang dengan berbagai perubahannya yang membentuk karakter atau kecerdasan dia. Jadi kalau diilustrasikan itu seperti kecerdasan yang digembok untuk fixed mindset, tapi kalau yang growth mindset itu kecerdasan yang tumbuh atau seperti sebuah tanaman gitu ya, terus bertumbuh. Nah, bagaimana sih seseorang itu dipengaruhi pola pikirnya yang bertumbuh gitu? Seperti apa karakternya, seperti apa prosesnya dan seterusnya. Nanti saya coba sharing dari apa yang saya sedang baca ya, beberapa poin. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih gambar ini. Ini gambar orang terjun payung ya. Apa yang bisa dikaitkan antara terjun payung dengan mindset? Kira-kira ada yang mau menyampaikan nggak? Ilustrasi terjun payung dengan mindset, dengan pola pikir kita. Ada? Bebas aja. Dia punya pola berpikir bahwa saya harus ini titik yang harus bertemu di
Oke. ketika itu dia mempunyai kestabilan itu, Ah, apa ya, semacam balancing ya. Ya. itu nanti Di gitu. di driving kiri kanan kiri kanan. Ah, sip. Sehingga dia bertempat pada posisi di awal. Keren. Mantap. Makasih Pak Adi. Ya, ada lagi? Pak Ustadz. Yang paling terpikirkan pertama kali ketika orang itu adalah dimensi ketakutan yang kita rasakan secara serat gitu ya. Dimensi ketakutan itu pasti gitu. Ya, Saya ya, yang pertama kali bukan lain-lain, mungkin nanti ada cabang-cabangnya betul. yang sebagai olahraga sebagai macam-macam. Tapi yang pertama kali yang kita serap adalah ketakutan. Konser itu berarti sangat riskan, risiko. Nah, biasanya orang ini punya mention bahwa sesuatu yang katakanlah kita tuh punya takut ya, sudah terimplant ya enggak? Iya. Tapi ingin berubah. Nah, dengan cara latihan. Hmm. Sehingga berubah itu mentionnya lama-lama takut itu hilang. Iya. Bisa berubah. Iya. Jadi saya lakukan itu. Oh. Kenapa? Saya tuh takut ketinggian, Pak. Ah, Nah, kata ketinggian saya coba sering naik pohon. Lama-lama naik pohon ya. Oh. Tambah tinggi, tangan tinggi. Terus ngambil pohon kelapa. apa gitu. Nah, masih ekstrim lagi. Jadi jembatan yang tingginya 1 pohon kelapa, bolong-bolong, kirawan masih apa tuh? Ini mah bolong nih. Tingginya 1 pohon kelapa. Itu kalau lewat jalan itu pusing. Hmm. Sampai saya tuh pas jalan sampai merangkak. Dia bingung gitu. Karena saya maju gitu. Hmm. Sekali. Hmm. Berarti sampai merangkak gitu. Ada 1 kilometer lah. Iya. Kurang kali. Minggu depannya coba lagi. Sudah bisa berdiri walaupun lama-lama jangan. Setelah itu kita lagi takut. Oh rupanya tadi bisa dihilangkan dengan cepat gitu. Bisa di kayak ini. Iya. Dengan Iya. itu yang saya tahu. Betul, betul. Ya. Membangun mindset seperti itu, merubah mindset memang perlu latihan dan perlu keberanian tadi ya, Pak Ustadz sampaikan ya. Dan fokus pada tujuan tadi kalau Pak Adi sampaikan ya. Benar ya. Itu penterjemahannya pasti ini bebas banget. Sesuai dengan perspektif masing-masing. Pak Ustadz Aos, Pak Adi pasti punya perspektif masing-masing. Dari pengalamannya tadi ceritakan Pak Ustadz Aos ya. Membangun rasa takut menjadi sebuah keberanian. Nah, itu tidak mudah. Ya, tapi memang harus dicoba. Kalau takut ketinggian dan kita nggak mau merubahnya, ya kita akan ada di bawah terus. Tapi kalau takut ketinggian, kita harus berani manjat sesuatu yang lebih tinggi, yang tinggi. Ya kan? Gimana kalau nanti naik pesawat ya, Ustaz? Ustaz udah pernah naik pesawat ya, Ustaz ya? Nah, terus itu gimana tuh? Pertama kali ada? Nggak ada takut sama sekali. Oh gitu, jalan darat ya? Ah. Iya. Karena merubah rasa takut itu harus melalui sebuah pengalaman dan pengalaman dilakukan dengan cara kita melakukan, ya kan. Nah, terima kasih Ustaz Aos dan Pak Adi untuk perspektifnya ya. Kalau saya hanya ingin mengambil sebuah quote dari sebuah parasut ini, ya. Mindset kita itu, your mind is like a parachute. Ya. It works best when it's open. Ini quote aja ya, boleh buat status nanti. Artinya, apa Pak Lukman? Terus? Ya, kan kalau parasut tidak berkembang, apa yang terjadi pada penterjun ini? Ya, kan gubrak gitu ya, gagal dia terjun payung. Tidak menikmati berada di angkasa gitu. Tiba-tiba langsung ke bumi selesai kan gitu. Atau mengalami kendala. Tapi quote ini menjelaskan bahwa kalau kita ingin membangun sebuah mindset yang baik, harus kita open minded prinsipnya. Dan yang open minded itu bekerja seperti sebuah parasut yang terbuka. Ya, parasut yang terbuka itu mewakili mindset kita.
parasut yang terbuka itu akan berfungsi dengan baik, membawa kita sampai dengan titik tadi yang Pak Adi sampaikan, kiri kanan sampai pada target kita mendarat di mana. Ya. Jadi mindset kita akan bekerja dengan baik kalau kita memiliki open mindset atau open minded person. Nah, saya suka quote ini untuk membangun, untuk mendefinisikan atau menjelaskan mindset kita itu seperti apa. Kita pasti tidak cukup menyukai orang-orang yang mindsetnya tertutup kan, tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima saran, melihat segala satunya dari satu sudut pandang saja, ya. Tidak punya referensi-referensi yang banyak, ya. Hanya satu saja pandangannya ke depan, satu aja pada titik apa yang dia percaya saja gitu. Kan itu ego yang muncul. Tapi kalau mindset kita terbuka seperti sebuah parasut, ya, memberanikan diri kita untuk melakukan perubahan yang tadinya takut menjadi berani melalui sebuah step-step awal, kemudian membangun sebuah pengalaman, sehingga kaya kita dengan mindset kita dengan berbagai perspektif yang kita dapatkan atau kita pelajari. Ya. Jadi have our mind like a parachute, supaya ketika kita berpikir itu akan berfungsi dengan baik kalau pemikiran kita terbuka, ya kan? Nah, beberapa poin yang bisa menjelaskan mindset, growth mindset itu, yang pertama adalah selalu melihat masalah itu sebagai sebuah kesempatan, ya. Dunia ini pasti tempatnya ujian. Memang kita di hidup dunia ini pasti banyak sekali kita menghadapi ujian. Ujian nggak punya duit juga ujian kan gitu ya. Ujian dengan harta atau dengan keluarga, dengan anak, dengan masalah-masalah di pekerjaan, masalah dengan orang, dan lain sebagainya lah. Tapi ujian-ujian itu bagaimana kita melihatnya. Yang penting kan sebenarnya bukan seberapa berat ujiannya, tapi sebagaimana kita menyikapi ujian itu. Kalau ada masalah, kita berhenti di masalah itu, atau kita kemudian bereaksi apa yang kita ambil untuk menghadapi masalah itu. Kalau kita ujiannya nggak punya duit, gimana? Apakah kita diam aja selesai dengan masalah itu? Kan tidak mungkin ya. Kita harus mencari cara gimana supaya saya bisa punya duit. Dengan bekerja, ya kan? Jangan sampai kita berhenti hanya di situ saja. Kalau kita punya ujian dikasih sakit, kita berhenti di situ meratapi rasa sakitnya kita. Kan tidak mungkin. Tapi kita harus berikhtiar gimana kita menjadi sehat kembali dengan berobat, ya, dengan berdoa pasti. Tidak meratapi, aduh kok saya minta sehat tapi nggak malah dikasih sakit. Kita minta rezeki tapi nggak dapat, minta proyek tapi nggak gol-gol. Tapi bukan di situ meratapinya, tapi bagaimana kita melangkah untuk menjadikan tantangan itu atau masalah itu menjadi sebuah kesempatan. Karena tidak, Al-Baqarah ayat yang terakhir itu menyampaikan Allah tidak akan memberikan masalah tanpa orang tersebut mampu untuk menanganinya atau memecahkannya atau menyelesaikannya. Ya kan? Tidak ada masalah yang Allah berikan tanpa Allah memberikan kemampuan pada diri kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dengan begitu, masalah-masalah yang kita hadapi ini adalah bagaimana kita reaksi menghadapi masalah tersebut. Jadikan itu sebagai sebuah kesempatan. Harusnya ketidakmampuan kita untuk misalnya menghadapi masalah itu, kita rubah menjadi sebuah kesempatan untuk kita tumbuh. Misalnya, oh saya harus menambah income nih.
Ya kita harus punya tambah skill dong kalau gitu. Seperti bikin roti. Ya kan? Dengan gitu kan kita bertambah income-nya, ya kan, dapat income. Yang tadinya tidak dapat tambahan income jadi tambah income. Punya skill, gimana mengadon, gimana mengisi dari roti itu, gimana memasaknya dan seterusnya. Jadi kita harus melihat pandangan masalah itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita tumbuh. Ya, bukan selesai di masalah, tapi harus kita lanjut dengan bagaimana kita bereaksi terhadap masalah itu. Caranya adalah dengan melihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk menambah skill, pengetahuan, skill, dan sikap kita. Jangan sampai kita terkungkung dengan masalah itu. Ya. Kalau masalahnya pasti setiap hari datang, ya kan? Tidak ada manusia yang bebas dari sebuah masalah. Makanya kita selalu dituntut menjadi multi-talented person yang punya berbagai talent untuk menghadapi berbagai masalah. Masalah pekerjaan, keluarga, anak, istri, ya, dan lain sebagainya. Jadi tantangan-tantangan ini harus kita sikapi, bukan kita ratapi, gitu ya. Kita harus sikapi. Makanya orang yang sukses itu adalah ketika melihat sesuatunya tidak pada satu cara, tapi berbagai cara. Dan melihat berbagai cara ini dilakukan untuk kemudian mendapatkan satu cara yang paling efektif untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, ini kita melihat masalah dengan bagaimana kita menyikapi atau bereaksi pada masalah tersebut. Yang kedua, semuanya itu tentang kita, bukan tentang orang lain. Semuanya itu tentang diri kita mau berubah apa enggak, bukan bagaimana mempermasalahkan orang lain. Orang lain punya motor baru yang stres kita. Orang lain punya rumah baru yang sakit-sakitan kita, gitu ya. Karena kita cenderung melihat dari keberhasilan orang lain dan kita kemudian membuat diri kita menderita, ya sudah, berarti mindset kita ada di situ tuh. Nggak rela orang lain sukses. Nggak rela orang lain berhasil. Yang terjadi adalah pada diri kita, gimana caranya saya bisa menyaingi orang lain itu. Atau bahkan menjadikan orang itu jatuh dan kita malah tumbuh. Nah, itu mindset yang sempit ya, closed mindset atau fixed mindset atau closed mindset. Jadi tentang diri kita sebenarnya. Sibuklah dengan diri kita untuk memperbaiki diri kita. Setiap harinya. Jangan sibuk membicarakan orang lain, jangan sibuk menggibahkan orang lain itu. Karena tidak akan ada gunanya dan berdosalah kita ketika kita sibuk mengorek-korek kesalahan orang lain. Jadi mindset ini tentang kita. Nggak usah kita ngejudge orang lain. Ah, ini mah pasti karena korupsi. Punya mobil baru, wong kerjanya aja cuman staf biasa, kok bisa punya mobil keren kayak gitu. Ya. Padahal yang seharusnya dikembangkan itu adalah diri kita, merubah mindset kita. Pada diri kita lah sebenarnya kesulitan-kesulitan itu dihadapkan dan kembali lagi bagaimana kita bereaksi terhadap kesulitan itu. Jangan membuat diri kita terkungkung karena ketidakmampuan kita untuk merubah diri kita sehingga apa yang diusahakan itu seolah-olah karena kehebatan kita saja gitu. Nah, jadi tentang diri kita nih ya, bukan tentang orang lain. Memperbaiki diri
Bagaimana caranya kita memperbaiki diri? Perbaikilah sholat kita. Kita mulai dengan sholat kita. Perbaikilah sholatmu, sesungguhnya Allah akan memperbaiki hidupmu. Ya. Jangan sampai kita sibuk ngomongin atau mempermasalahkan kesalahan-kesalahan orang lain, menjudge orang lain, dan seterusnya. Jadi tentang diri kita. Jadi mindset itu merubah diri kita untuk melihat segala sesuatunya dari segi yang positif. Oke. Yang berikutnya adalah growth mindset itu cenderung melihat pada sebuah proses, bukan hasil. Coretan-coretan yang tadi di awal adalah coretan-coretan awal yang kemudian bertumbuh menjadi coretan membentuk sebuah cerita atau gambar seperti ini. Pasti gitu ya. Tidak mungkin seorang anak yang baru pertama kali coret-coret langsung menggambar seperti ini. Wah, kaget kita. Nah, itu semuanya berproses. Dan kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita itu tumbuh, selalu kita berikan kata-kata yang positif. Kita apresiasi, good job, excellent, ya, coba lagi, dan seterusnya. Jadi proses. Dan apa yang kita lakukan itu semua karena Allah nilai bagaimana kita melakukan itu, gimana niatnya. Jadi prosesnya yang kita utamakan untuk bertumbuh itu dari belajar dan pengalaman tadi. Tidak mungkin tahu-tahu langsung jadi hasil. Kan setiap sesuatu yang kita dapatkan itu melalui berbagai macam proses. Roti yang dibuat oleh Pak Lukman ini semua prosesnya pasti ada. Menjadi sebuah rasa yang pas. Ya, dan itu melalui sebuah proses belajar dan pengalaman untuk mencari adukan yang paling pas gitu kan ya Pak Lukman ya. Dari yang pertama, wah ini nggak karu-karuan nih bentuknya nih kok bantet ya, bantet lagi, lama-lama kan ketemu tuh celah-celahnya. Jadi lebih pas, gurih untuk dinikmati oleh kita. Jadi kita melihat prosesnya untuk bertumbuh ini, bukan tahu-tahu menjadi hasilnya. Dan hasil itu tidak perlu kita hiraukan, tidak perlu kita risaukan. Karena hasil itu semuanya gimana Allah. Kita udah keluar rumah, cari rezeki sana kesini dapatnya segitu, ya itulah hasilnya. Yang bukan untuk kita ratapi, tapi harus kita syukuri. Nah ini kan yang kadang-kadang kita suka nggak adil sama Allah juga. Udah banting tulang, peras keringat, dapatnya segitu. Terus kita nyalahin Allah gitu ya. Ya hari itu memang segitulah rezekinya harusnya. Kita syukuri saja. Jadikan apa yang kita dapatkan itu sebuah rezeki yang jadi berkah. Kan bukan rezeki itu bukan seberapa banyaknya yang kita cari, tapi rezeki itu adalah untuk mendapatkan berkahnya. Ya. Jadi proses ini penting banget. Nah, ini saya sharing video aja singkat. Bagaimana sebuah proses itu dibuat secara ciamik. Nah, ini nonton bola nih. Ini kan semua proses nih, kerjasama sana sini dan seterusnya untuk mencapai sebuah hasil, yaitu kemenangan atau gol. Ya. Ini Indonesia lawan apa nih? Kira-kira gol apa enggak Pak? Gol apa enggak? Nah, ini kan yang diupayakan oleh pasukan timnas Indonesia ini kan semua prosesnya ya, mulai dari oper bola sana sini dengan skillnya diolah sedemikian rupa untuk mencapai sebuah gol. Kalau gol itu sebenarnya siapa yang menjadikan itu sebuah gol? Apakah pemain ini? Oh loh, oke keren. Kan Allah nanti yang menentukan ini gol apa enggaknya. Ya, dengan semua proses yang bagus kayak gini timnas Indonesia ini kira-kira gol apa enggaknya kan semua diupayakan, diikhtiarkan. Dengan keterampilan dan skill yang mereka miliki. Gol apa enggak nih? Siapa yang bilang gol? Siapa yang bilang enggak? Coba kita lihat, gol enggak?
Gol kan? Ya. Kalau enggak gol udah main sedemikian cantik ini, aduh rasanya kok kayaknya menyesalnya luar biasa gitu ya. Itulah makanya keadilan Allah. Keterampilan yang ditunjukkan dari sebuah effort dan proses yang panjang berlatih, kemudian tampil di ajang internasional kayak gini, Allah Maha Adil. Allah kemudian berikan hasilnya semaksimal mungkin. Walaupun sebenarnya pada game ini Indonesia kalah juga sih. Karena lawan Irak saat itu ya. 1-2 apa 1-3 gitu kalau. Tapi kan kebahagiaan yang di ujung yang dicari kan. Dan membuat gol ini adalah sebuah kebahagiaan walaupun akhirnya kalah. Dan itu dihargai karena prosesnya kan sebenarnya tadi. Proses bekerja sama, meramu segala sesuatu menjadi sebuah permainan yang cantik yang diakhiri dengan sebuah gol yang juga cantik tadi kerjasama. Ya, kita menghargai proses dan growth mindset itu adalah prosesnya. Bukan serta-merta hasilnya berapa nih 1-3 terus dicemooh segala macam, kan kita hargai ini ya. Penonton Indonesia itu menghargai upayanya. Walaupun hasilnya kalah seperti tadi itu faktanya memang kalah Indonesia lawan Irak waktu itu. Makanya sama-sama kita melihat proses itu merupakan sebuah pertumbuhan pada diri kita sebagai seorang mukmin untuk terus menjadikan diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Ya. Dari pengalaman belajar dan terus kita bertumbuh sehingga tumbuhlah mindset kita. Apakah kita kemudian mencaci maki timnas Indonesia karena kalah? Wong mainnya aja keren, pasti kan dipuji. Apakah anak kita marahi habis-habisan karena tidak juara kelas? Kan tidak. Yang kita hargai adalah perjuangannya. Yang kita hargai adalah prosesnya untuk mencapai yang terbaik itu. Ujungnya adalah kebahagiaan. Sukses itu karena Allah ridho lah. Keberhasilan itu karena semata-mata nikmat dari Allah. Bukan semata-mata karena aku yang perjuangkan, bukan. Ujungnya mah gimana Allah? Kita yang berusaha, kita yang berikhtiar. Jadi proses ya, kita tekankan pada proses untuk menghargai pertumbuhan pemikiran kita. Karena pemikiran yang tumbuh itu prosesnya kita selalu hargai. Dan berikutnya kita selalu jadikan setiap kesalahan bukan sebuah kegagalan. Kalau kata orang bijak, kesalahan adalah sebuah keberhasilan yang tertunda. Ya. Kita tidak bilang kegagalan, tapi kesalahan. Kalau kesalahan kita bisa perbaiki kan gitu ya. Ya mungkin di situ ada kegagalan ya, tapi kan gagal itu karena kan mungkin cara kita tidak pas, pendekatan kita kurang cocok atau tidak pas atau tidak benar. Kita perbaiki saja. Bukan kemudian kita judge, selesai, kamu tidak lulus gitu kan. Kamu gagal. Tapi walaupun kita gagal, pasti kan selalu ada kesempatan. Seperti anak kecil yang baru belajar naik sepeda. Yang penting adalah sebenarnya bagaimana bangkit kembali kan gitu ya. Seperti kita mengajari anak yang naik sepeda. Di situ butuh keberanian, di situ butuh melawan rasa takut, di situ butuh ketetapan hati untuk maju menghadapi tantangannya dia sendiri. Jadi kalau kita tidak pernah salah, nggak mungkin ya, kita nggak pernah salah. Kalau kita tidak pernah salah,
itu berarti kita tidak pernah melakukan sesuatu kan gitu ya intinya. Maka biarkanlah anak berbuat salah, tapi yang paling penting adalah bagaimana memperbaiki kesalahan itu. Ya, jangan sampai kita menjudge tadi ya. Ketika salah bahkan kemudian kita menghakimi dengan kata-kata yang tidak baik dan seterusnya. Karena kesalahan itu bagian dari proses untuk menjadi berhasil. Berapa kali tuh penemu-penemu yang terkenal itu seperti Alva Edison, lampu pijar. Mungkin ribuan kali dia coba. Albert Einstein dan tokoh-tokoh ilmuwan muslim lainnya juga pasti banyak melakukan percobaan-percobaan yang kemudian salah, kemudian coba lagi sampai kemudian berhasil. Begitu juga mungkin kita, ya. Tidak pernah berhenti kita memperbaiki karena kesalahan itu. Belajar dari kesalahan, jangan sampai mengulang kesalahan, kan yang penting itu. Ya. Saya cepat saja karena sudah bunyi, alhamdulillah. Dan membangun sikap untuk terbuka terhadap kritik yang konstruktif. Ya. Kita perlu tuh dengar masukan-masukan orang. Tapi yang paling penting juga kita mau mendengar dengan hati. Tidak hanya mendengar dengan telinga kita. Kalau kita mendengar telinga dan biasanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi kalau mendengar dengan hati, kita merasakan, oh ya, ini refleksi kepada diri kita. Ini menginternalisasikan apa yang menjadi masukan tadi sebagai sebuah upaya untuk merubah diri kita. Jangan sampai berhenti di situ saja di telinga kita nih. Kalau kita mendengar dengan hati, kita menerima masukan itu dan kemudian kita melakukan perubahan seperti yang dianggap sebuah kebenaran itu. Jadi dengarlah dengan hati lebih banyak daripada kita mendengar dengan telinga kita sendiri. Ya. Dan kalau kita juga memberikan kritik, ya berikan kritik yang membangun. Ya. Jangan cenderung negatif aja. Memberikan kritik itu biasanya harus disertai dengan saran-saran. Jangan hanya menjudge kesalahan-kesalahan. Apa yang harus kita lakukan? Gimana caranya? Siapa yang harus kita libatkan dan seterusnya. Ya, mari kita mendengar dengan hati supaya orang yang memberikan kritik kepada kita itu dihargai. Mendengar dengan hati itu membuat kita lebih tumbuh menjadi seorang individu atau mukmin yang baik, yang menghargai orang lain. Nah, growth mindset itu juga selalu dimulai dengan setting your goals, ya, dengan rencana yang jelas. Tidak mungkin sebuah tujuan itu tanpa ada rencana. Bagaimana kita mencapai tujuan, langkah-langkahnya. Kalau kita ingin mendapatkan kekayaan atau kebahagiaan, ya kita harus pikirkan bagaimana caranya. Kita harus kerjakan apa yang kita ingin lakukan itu. Ya, secara jelas, step by stepnya. Mulai dari langkah pertama sampai dengan langkah terakhir. Kalau kita ingin mendapatkan sebuah keberhasilan dari sebuah pekerjaan, ya upayakan semua tenaga dan daya upaya kita untuk membangun upaya-upaya itu mencapai tadi yang kita targetkan itu. Pasti kita semua ingin bahagia kan? Apa definisi bahagia buat kita? Nah itu yang kita kerjakan. Kalau bahagia kita adalah kemudian melihat anak-anak kita tumbuh dengan baik, dengan sehat, ya kita berikan banyak waktu untuk anak-anak kita. Jangan kita asik sendiri dengan urusan kita. Spend time with our kids more. Karena kita ingin bahagia dengan anak-anak, menjadikan anak-anak kita bahagia. Anak-anak kita tumbuh dengan baik. Berikan pendidikan yang baik, habiskan waktu lebih banyak yang berkualitas dengan anak-anak. Saya juga tidak terlalu percaya ya antara spending time dengan anak itu yang penting kualitasnya.
tapi kuantitasnya juga perlu. Sedikit yang penting berkualitas. Ya ada benarnya, tapi lebih benar lagi menurut saya adalah banyak tapi juga berkualitas. Ya. Jadi setting the goals is key to achieve your achievement atau your expectation. Harapan kita tuh apa? Dan yang paling utama adalah sukses itu tidak pernah instan. Tidak ada tuh kesuksesan didapat dalam satu malam. Mungkin hanya cerita apa itu yang bangun istana dalam satu malam ya. Apa Pak Udin? Rojo. Ya kisah itu ya. Tapi sukses itu semua diupayakan dan melalui sebuah proses panjang. Makanya kita perlu growth mindset. Failure itu atau kesalahan atau mistake itu adalah proses tadi ya untuk mencapai sebuah kesuksesan. Tidak ada yang instan, tidak ada yang cepat. Bahkan menjadi sebuah pribadi yang mukmin aja kita perlu mengasah diri kita, hati kita berulang-ulang pagi sampai malam dengan berbagai kegiatan yang menjadikan diri kita terasa menjadi lebih kuat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsisten melakukan perintah-perintahnya, konsisten menjauhi larang-larangannya. Dan kesuksesan itu pasti Allah kabulkan ketika kita melakukannya secara istiqomah dan tentu dilandasi dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikasih. Yang enggak dikasih itu hanya karena meratapi saja itu. Kesalahan-kesalahan, tidak mau berubah. Di sini ada contoh kesuksesan yang diilustrasikan dari seorang pelari. Seorang pelari yang pasti sudah belajar banyak, mengasah dirinya, mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Ya. Pelari ini sebelumnya kalau melalui ini ceritanya itu dia sempat sakit atau cedera ya. Terus dia kemudian bangkit lagi. Dan ketika mulai dia berada di paling belakang nih. Seolah-olah nggak ada harapan gitu ya. Yang lain udah cepat tuh, bahkan ada yang kencang sekali tuh yang baju biru gelap tuh. Tapi lama-lama dia jaga tuh endurance-nya tuh. Sedikit demi sedikit dia bergerak maju dan maju. Dia sudah ukur tuh. Dia punya rencana tuh. Ya. Nanti ini kan 2 kali putaran. Dia atur sedemikian rupa tenaganya. Dikit demi sedikit dia merengsek ke depan. Meninggalkan yang melewati yang ada di depannya dia. Satu persatu. Dia tambah lagi tenaganya usahanya. Dia lewati 4 orang. Langsung dia meluncur dengan cepat dan mendekati garis finish. Akhirnya takdirnya memang dia yang menang. Ya kan? Itulah sebuah upaya yang istiqomah, yang kuat, yang menjadikan seseorang itu kemudian sukses karena ketekunannya dan selalu memiliki growth mindset itu. Coba kalau misalnya dia fix mindset, pasti nggak mungkin deh, ini udah jauh banget tuh, lebih dari 10 meter, berat gitu. Tapi karena itu tadi ya, dia yakin akan dirinya, dia berani melawan ketakutannya, dia berani bangkit dari ketertinggalannya, kemudian dia punya kemampuan mengukur ya, dengan 2 kali putaran itu dia bisa berhasil menjadi pemenang. Terakhir, saya tutup dengan quote ini
the best view comes after the hardest climb. Ini pasti. Tidak mungkin kita berada di puncak tanpa sebuah proses kita melalui yang jatuh bangun dengan tebing yang terjal, kemudian dengan jalanan yang berkerikil dan sebagainya. Ketika kita bisa menikmati sebuah pemandangan yang indah, itu pasti karena proses yang panjang ke arah itu. Begitu juga kalau kita ke puncak, misalnya mau cari pemandangan yang indah ya Pak Haji, pasti kan kita bermacet-macetan, paling tidak. Kan effortnya luar biasa itu. Ya. Semoga ini menjadikan kita memiliki growth mindset, tidak hanya melihat segala satunya menjadi satu arah ataupun dengan ego kita. Kita jadikan diri kita menjadi diri yang selalu terbuka bagai sebuah parasut dalam pikiran kita, sehingga bisa melihat segala sesuatunya dengan lebih jernih dan lebih luas lagi, dan memudahkan diri kita untuk terus bergerak menuju apa yang kita cita-citakan, yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai sharing, mudah-mudahan bermanfaat, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.